Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah ekologi. Topik pertemuan hari ini adalah suksesi. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis suksesi sebagai dinamika komunitas. Suksesi merupakan kajian perubahan ekosistem dan stabilitasnya yang memerlukan perhatian yang tidak sederhana, meliputi aspek yang sangat luas seperti siklus nutrisi, produktivitas, masalah pertanian, dan konservasi. Ada 3 penyebab utama dari perubahan ekosistem ini, yaitu pertama, perubahan iklim atau fluktuasi iklim dalam skala dunia yang meliputi ribuan tahun telah memberikan reaksi penyesuaian dari ekosistem di dunia ini, meliputi perubahan dalam periode waktu yang lama dari penyebaran tumbuhan dan juga hewan yang akhirnya sampai pada bentuk-bentuk ekosistem sekarang. Yang kedua, pengaruh dari faktor luar seperti api, penginjakan atau polusi. Pengaruh ini menginduksi perubahan ekosistem baik untuk sementara maupun untuk waktu yang relatif lama. Yang ketiga, perkembangan sehubungan dengan karakteristika dalam sistem itu sendiri. Ini merupakan suksesi ekologi yang dapat diartikan sebagai perubahan dalam ekosistem yang berkembang ke arah pemasakan atau pematangan atau steady state. Pengertian suksesi. Suksesi adalah suatu proses universal yang kompleks, mulai berkembang dan akhirnya stabil pada tingkat klimaks. Suksesi pada umumnya progresif dan menghasilkan adanya perubahan habitat dan bentuk kehidupan dalam pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Menurut Ewusi tahun 1980, suksesi adalah produk tumbuhan itu sendiri, di mana tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah tersebut merubah lingkungan tempat tumbuhnya, iklimnya, sehingga akhirnya lebih cocok untuk spesies lain. Menurut Surya Negara dan Indrawan tahun 1998, suksesi adalah perubahan secara bertahap dan berangsur-angsur melalui beberapa invasi oleh tumbuh-tumbuhan, adaptasi, agregasi, persaingan, dan penguasaan, reaksi terhadap tempat tumbuh, dan stabilisasi. Menurut Tensley tahun 1920, suksesi adalah perubahan yang perlahan-lahan dari komunitas tumbuhan dalam suatu daerah tertentu, di mana terjadi pengalihan satu jenis tumbuhan oleh jenis tumbuhan lainnya. Secara singkat, suksesi adalah proses perubahan komunitas tumbuh-tumbuhan secara teratur mulai dari tingkat pionir sampai pada tingkat klimaks, serta diikuti perubahan tanah dan iklim, di mana proses ini terjadi di suatu tempat tertentu. Komunitas klimaks merupakan komunitas yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis dengan lingkungannya, sedangkan spesies klimaks merupakan spesies yang berhasil beradaptasi terhadap suatu habitat sehingga spesies tersebut menjadi dominan di habitat yang bersangkutan. Proses suksesi menurut Whitaker tahun 1976 menyatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi selama proses suksesi berlangsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan dari sifat-sifat tanah seperti meningkatnya kedalaman tanah, meningkatnya kandungan bahan organik, dan meningkatnya perbedaan lapisan horizon tanah. Yang kedua, terjadinya peningkatan dalam tinggi, kerimbunan, dan perbedaan strata dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, dengan meningkatnya sifat-sifat tanah dan struktur komunitas, maka produktivitas dan pembentukan bahan organik meningkat. Yang keempat, keanekaragaman jenis meningkat dari komunitas yang sederhana pada awal tingkat suksesi ke komunitas yang kaya pada akhir suksesi. Yang kelima, populasi meningkat. Pergantian suatu populasi oleh populasi lainnya meningkat sampai tingkat yang stabil. Juga spesies yang berumur pendek digantikan oleh spesies yang berumur panjang. Yang keenam, kestabilan relatif dari komunitas meningkat. Pada awalnya komunitas tidak stabil, di mana populasi secara cepat digantikan oleh populasi lain. Sedangkan pada komunitas akhir biasanya stabil dan dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan yang berumur panjang, serta komposisi dari komunitas tidak banyak berubah. Ada 3 faktor yang berperan dalam terbentuknya suatu komunitas, yaitu yang pertama, tersedianya kesempatan berkoloni atau bahan-bahan serbuan, misalnya benih, buah, dan spora-spora. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan suatu komunitas tumbuhan pada setiap waktu tertentu. Jadi tergantung bahan yang terbawa ke lokasi tersebut. Yang kedua, seleksi pada bahan-bahan yang tersedia secara alami di lingkungan tersebut. Setelah beberapa benih berkoloni dan semai telah mulai hidup pada habitat tersebut,
Hanya beberapa saja yang dapat toleran terhadap lingkungan dan dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga, modifikasi lingkungan oleh tumbuhan. Dari saat koloni pertama tiba pada habitat telanjang tersebut dan mulai bertumbuh, masyarakat tumbuhan mulai memodifikasi lingkungan. Pengaruhnya dapat dilihat pada tahap akhir dari perkembangan. Shukla dan Chandel tahun 1982 mengemukakan 9 macam tahapan dalam proses suksesi, yaitu yang pertama nudasi, yaitu terbukanya vegetasi penutup tanah, yang kedua migrasi, cara-cara di mana tumbuh-tumbuhan sampai pada daerah tersebut di atas. Biji-biji tumbuhan sampai pada daerah tersebut mungkin terbawa oleh angin, aliran air, dan mungkin pula terbawa tubuh hewan tertentu. Yang ketiga, esesis, yaitu proses perkecambahan, pertumbuhan, berkembang biak, dan menetapnya tumbuhan baru tersebut. Sebagai hasilnya, individu spesies tumbuh mapan di suatu tempat. Yang keempat, agregasi. Sebagai hasil dari esesis, individu-individu dari suatu jenis berkembang dan menghasilkan biji. Maka biji-biji tersebut akan tersebar pada areal yang terbuka di sekelilingnya, sehingga tumbuh mengelompok atau beragregasi. Esesis dan agregasi merupakan invasi spesies tersebut. Yang kelima, evolution of community relationship, di mana proses apabila daerah yang kosong ditempati spesies-spesies yang berkoloni, spesies tersebut akan berhubungan satu sama lainnya. Bentuk hubungan ini kemungkinan akan mengikuti salah satu dari tipe eksploitasi mutualisme dan koeksistensi. Yang keenam, invasi. Dalam proses kolonisasi, biji tumbuh telah beradaptasi dalam waktu yang relatif panjang. Pada tempat tersebut, biji tumbuh dan menetap. Yang ketujuh, reaksi. Terjadinya perubahan habitat yang disebabkan oleh tumbuhan tersebut dengan merubah lingkungannya, terutama dengan cara yang pertama, merubah sifat dan reaksi tanah. Yang kedua, merubah iklim mikro. Reaksi merupakan proses yang terus-menerus dan menyebabkan kondisi kurang cocok bagi spesies yang telah ada dan lebih cocok pada individu yang baru. Dengan cara demikian, reaksi memegang peranan dalam pergantian spesies. Yang kedelapan, stabilisasi. Kompetisi dan reaksi berlangsung terus-menerus, ditandai dengan perubahan lingkungan yang mengakibatkan keadaan struktur vegetasi berubah. Dalam jangka waktu yang lama akan terbentuk individu yang dominan dan perubahan yang terjadi pun relatif kecil, di samping iklim mempunyai peranan penting dalam membatasi proses ini menjadi stabil. Yang kesembilan, klimaks. Setelah stabilisasi pada tahap ini, spesies yang dominan mempunyai keseimbangan dengan lingkungannya, keadaan habitat dan struktur vegetasi relatif konstan karena pertumbuhan jenis dominan telah mencapai batas. Terdapat dua jenis suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama, suksesi primer. Suksesi primer adalah perkembangan vegetasi mulai dari habitat yang tidak bervegetasi sehingga mencapai masyarakat yang stabil atau klimaks. Tempat-tempat telanjang seperti air, perbatuan, dan sebagainya mula-mula diinvasi oleh tumbuh-tumbuhan pionir atau pelopor. Pada habitat air terjadi suksesi hidrak atau habitat basah atau hidroser yang dimulai oleh tumbuh-tumbuhan air atau hidrofit. Pada habitat batu-batuan terjadi suksesi serak, yaitu habitat kering dan atau seroser, yang pionir-pionirnya berupa lumut kerak atau lichens, bakteri, dan ganggang atau alga. Di daratan, suksesi yang ideal berkembang mulai dengan masyarakat tumbuh-tumbuhan Cryoptagame atau tingkat rendah, tumbuh-tumbuhan herba atau terna, semak, perdu, dan pohon hingga tercapainya hutan klimaks. Habitat hidrak lambat laun menjadi lebih kering, sedangkan habitat serak menjadi lebih lembab. Tingkatan-tingkatan dalam suksesi adalah yang pertama, tingkatan dalam suksesi primer, yang kedua vegetasi Cryptogame, yang ketiga vegetasi rumput herba atau semak kecil, yang keempat vegetasi semak belukar, yang kelima vegetasi perdu pohon, dan yang keenam vegetasi hutan klimaks. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi jika tidak semua vegetasi yang rusak. Terjadi apabila suksesi yang normal terganggu atau rusak, misalnya oleh kebakaran, perladangan, penebangan, pengembalaan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Jika gangguan tidak hebat, maka suksesi sekunder dapat mencapai klimaks semula.
Jika hutan hujan mengalami kerusakan oleh alam atau manusia, di mana ladang berpindah, maka suksesi sekunder yang biasanya terjadi dimulai dengan vegetasi rumput semak. Kalau keadaan tanahnya tak banyak menderita kerusakan oleh erosi, maka sesudah 15-20 tahun akan terjadi hutan sekunder muda, dan sesudah 50 tahun akan terjadi hutan sekunder tua yang secara berangsur-angsur akan mencapai klimaks. Tingkatan vegetasi dalam suksesi sekunder adalah tergantung dari tingkat kerusakan yang terjadi. Dapat dimulai dari salah satu tingkatan di bawah ini untuk mencapai klimaks. Yang pertama, vegetasi rumput herba atau semak kecil. Yang kedua, vegetasi semak belukar. Yang ketiga, vegetasi perdu pohon. Dan yang keempat, vegetasi klimaks atau hutan. Konsep klimaks. Teori awal menyatakan bahwa suksesi ekologi mengarah kepada suatu komunitas akhir yang stabil yang disebut klimaks. Fase ini mempunyai sifat-sifat tertentu dan yang terpenting adalah 1. Fase ini merupakan sistem yang stabil dalam keseimbangannya antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotiknya. Yang kedua, komposisi jenis relatif tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, tidak ada akumulasi tahunan berlebihan dari materi organik, sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Yang keempat, dapat mengelola diri sendiri. Berbagai teori klimaks. Yang pertama, teori monoklimaks. Dalam teorinya, pada tahun 1916, Clemens menyatakan bahwa komunitas klimaks untuk suatu kawasan semata-mata merupakan fungsi dari iklim. Dengan demikian, iklim menentukan batas dari formasi klimaks. Pemikiran ini dipahami sebagai teori monoklimaks yang diterima secara luas oleh pakar botani. Clemens dan pendukung dari teori ini tak dapat melihat kenyataan bahwa banyak variasi lokal dalam vegetasi yang berada pada suatu daerah iklim. Variasi ini oleh Clemens dianggap sebagai fase seral meskipun berada pada keadaan yang stabil. Clemens menganut teori berdasarkan waktu yang panjang, di mana perbedaan lokal dari vegetasi akibat kondisi tanahnya akan berubah menjadi bentuk vegetasi regional apabila diberi waktu yang cukup lama. B. Teori poliklimaks. Para pakar berpendapat bahwa teori monoklimaks terlalu kaku, tidak memberikan kemungkinan untuk menerangkan variasi lokal dalam komunitas. Tahun 1939, Tansley, pakar botani dari Inggris, mengusulkan suatu alternatif teori poliklimaks, dan teori ini memungkinkan untuk mendapat mosaik dari bentuk klimaks dari setiap daerah iklim. Dia menyadari bahwa komunitas klimaks erat hubungannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, meliputi tanah, drainase, dan lain-lain. Teori poliklimaks mengenal kepentingan dari iklim, tetapi faktor-faktor lainnya hendaknya jangan dipandang sebagai fenomena yang bersifat temporal. C. Teori potensi biotik atau pola klimaks hipotesis. Dalam 3 dekade terakhir, para pakar menyadari bahwa komunitas klimaks tidak ditentukan oleh hanya satu atau beberapa faktor pengontrol. Setiap komunitas merupakan fungsi dari semua faktor lingkungan yang berinteraksi seperti iklim, tanah, dan topografi. Dengan demikian, sekian banyak bentuk klimaks akan ada sebagai kombinasi dari kondisi tadi. Pemikiran ini pertama-tama diformulasikan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1950-an. Ia menekankan bahwa komunitas alami teradaptasi terhadap seluruh pola dari faktor lingkungan dan komunitas klimaks itu akan bervariasi secara teratur, meliputi suatu region dan merefleksikan perubahan faktor-faktor seperti suhu, tanah, dan sebagainya secara gradual pula. Klimaks dari setiap daerah merefleksikan potensi perkembangan ekosistem di lokasi itu. Pemikiran ini dikenal sebagai pola klimaks hipotesis atau teori potensial biotik. Pendekatan ini sedikit lebih abstrak daripada teori monoklimaks atau poliklimaks. Pendekatan ini memberi kemungkinan untuk penelaahan yang lebih realistik dari komunitas klimaks. Hipotesis konsep suksesi. Yang pertama, hipotesis fasilitas. Setiap tingkatan menyediakan jalan untuk yang kemudian atau berikutnya dengan merubah kondisi setempat seperti temperatur, cahaya, kelembaban, kandungan tanah, dan lain-lain. Akhirnya komunitas mencapai kedewasaan, yaitu tingkat yang stabil atau klimaks. Yang kedua, hipotesis penghambatan.
Spesies yang lebih dulu agaknya lebih condong untuk mencegah daripada membantu terjadinya kolonisasi oleh spesies lain. Yang ketiga, hipotesis toleransi. Spesies yang lebih dulu datang dapat merupakan keduanya membantu atau menekan kolonisasi oleh spesies yang datang kemudian. Spesies yang dominan pada suatu waktu adalah mereka yang mempunyai toleransi yang sangat baik terhadap kondisi-kondisi fisik yang ada dan sumber daya yang tersedia. Demikianlah pertemuan kita hari ini dan sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.